Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami. Oke, sahabat semuanya. Ini saya agak tergelitik melihat sebuah thumbnail unggahan YouTube yang seperti ini. Beli mobil sama dengan bodoh, tanda tanya. Ini view-nya udah jutaan ya. Oke, kita simak dulu seperti apa. Kalau saya udah nyimak, ada hal-hal yang saya setuju, tapi ada beberapa hal yang kita cermati ya. Oke, seperti ini teman-teman. Banyak banget orang Indonesia, dari anak muda sampai orang dewasa, suka maksa beli mobil. Belum punya garasi, udah beli mobil. Gaji pas-pasan, nyicil mobil. Udah beli mobil, tapi beli bensin, masih mikir. Parkir, masih mikir. Ya, di video kali ini gue bakal ngasih tahu beberapa alasan kenapa lu mendingan gak usah beli mobil. Dan gue juga bakal cerita sedikit kenapa gue sekarang, meskipun sudah punya duit untuk beli mobil, gue belum beli mobil. Oke, stay tune. Oke, untuk alasan yang awal ini saya sangat setuju ya. Memang benar, kalau belum ada garasi ya jangan beli mobil dulu. Kalau enggak ya harus punya tempat sewa untuk garasi, entah di mana ya, ditempatkan di tempat garasi umum misalkan, itu masalah. Tapi untuk alasan yang awal ini setuju ya, jadi tidak memaksakan diri ya. Jadi kalau memaksakan untuk beli dengan kondisi yang seperti ini, itu yang memaksakan, yang beli mobil itu akan kesusahan hidupnya ya, akan sangat sulit ya. Kemudian lingkungan pun masyarakat juga kalau seperti ini ya, ini jalan umum kemudian dikasih atap untuk parkir. Kalau kayak gini jelas nggak boleh ya, merugikan orang lain ya, diri sendiri kesulitan dalam hidup, orang lain pun akan terdampak. Kalau seperti ini tidak boleh. Oke, kita simak pendapat abang ini ya. Beli mobil sama dengan keputusan finansial yang buruk. Coba seperti apa? Oke, sekarang kita bakal bahas kenapa beli mobil adalah keputusan finansial yang sebenarnya nggak terlalu baik. Ini adalah beberapa alasannya. Pertama, ketika lo beli mobil, lo itu beli barang mahal banget sebenarnya, ya mungkin di atas 100 juta, yang valuasinya bisa jadi bakal selalu turun. Beli mobil itu udah sangat jelas bakal bikin dompet kita makin tipis. Bukan cuma karena harganya yang cenderung mahal, mobil juga adalah barang yang nilai jualnya itu bakalan selalu turun. Jadi jarang banget nih lo beli mobil terus lo bisa ngejual dengan harga yang sama. Kalaupun harganya misalnya sama, ya nggak akan sama karena udah ada inflasi anyway gitu ya. Bahkan mobil itu mengalami depresiasi sebesar 63% di 5 tahun pertama. Oke, ini benar sekali. Memang mobil itu begitu keluar dari dealer itu udah turun harganya, apalagi semakin lama dipakai, kemudian bahkan nggak dipakai aja kalau udah berapa tahun di kita itu pasti menurun. Bahkan ya seperti ini, 5 tahun pertama itu udah turun 63% ya. Ini memang bener. Nah, maka hal-hal ini ya berguna kalau bagi para penjual, para pedagang mobil ya. Ini dimanfaatkan untuk dibeli murah, kemudian dijual lagi, dinaikkan sedikit untuk mendapatkan keuntungan ya. Semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Lo bisa jadi rugi uang, rugi waktu, dan rugi kesempatan. Anggap lo punya duit puluhan juta untuk DP dan juga budget ya 1-3 juta per bulan lah buat beli mobil dengan harga 100 juta. Lo butuh waktu sekitar 3-5 tahun ya kan untuk ngelunasin itu. Dan di waktu itu lo mesti nahan-nahan spending buat kebutuhan atau keinginan lain, pastinya kan, karena lo harus bayar DP dan cicilan. Lo pernah nggak kepikiran kalau uang itu lo bisa investasiin aja? Lo kebayang nggak dalam 5 tahun, dalam 6 tahun lo bisa jadi udah punya uang 2 kali lipatnya cuy, daripada 100 juta itu. Yang mana dalam 5 tahun lo bisa beli mobil di saat lo bener-bener perlu, dan sisanya ya udah lo beli iPhone, lo belajar, lo ngapain. Intinya banyak gak? Biaya maintenance mahal ya. Ini banyak yang kagak kepikiran nih, setelah beli mobil dipikir ya udah gitu lo bakal bayar cicilan doang, padahal enggak. Lu pertama mesti bayar asuransi ya, maintenance, servis, bensin ya, bisa jutaan, bisa ratusan ribu per bulan, sampai biaya parkir bisa ratusan ribu juga biaya parkir, sampai pajak juga sekitar ya 300-500 ribu lah per bulan. Itu per tahun tuh kan 5 juta 6 jutaan kalau digal. Oke, maintenance memang bagian dari kepemilikan mobil ya, dan itu semua harus diperhitungkan, termasuk pajak dan sebagainya, dan itu semuanya benar. Tapi nanti untuk memiliki mobil itu memang sebuah keputusan ya. Kalau diputuskan dengan benar ya benar, memiliki mobil itu memang benar, memang seharusnya punya mobil bagi beberapa orang. Dan
seharusnya nggak perlu beli mobil untuk beberapa orang juga gitu. Jadi memang ini tidak bisa disamakan untuk kondisinya ya. Keempat, belum tentu ketika lu beli mobilnya bakal lu pakai. Emang seberapa sering sih lu bakal pakai mobil? Mobil itu ya memang kalau buat orang yang pakai setiap hari bisa jadi make sense gitu. Tapi kalau buat lu yang cuma bakal pakai kalau momen-momen tertentu, misalnya lu pakai pas lebaran doang, pas nikahan doang gitu ya, jalan-jalan gitu kan. Itu kan mungkin sebulan ya paling 4 kali 5 kali. Ya nggak make sense sebenarnya. Gitu. Kalau cuma dipakai segitu doang, pay per. Oke, alasan ini masuk. Kalau saya setuju juga dengan alasan ini. Kalau memang nggak begitu dibutuhkan, nggak begitu sering, ya nggak perlu mobil. Tapi nanti siapa aja yang perlu dan nggak kita bahas selanjutnya ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kembali ke kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Kalau kita memang mobil itu benar-benar dibutuhkan, ya beli mobil itu menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi ada beberapa orang yang itu menjadi kebutuhan pokok ya. Mobil itu kebutuhan pokok, memang harus pakai mobil. Tapi ada yang ya kembali tadi, ada yang pokok, ada primer, ada sekunder, ada tersier ya kan. Jadi bagi orang yang nggak begitu butuh ya mungkin itu sekunder saja. Apalagi yang bener-bener jarang banget menggunakan itu tersier gitu kan, nggak perlu banget beli mobil gitu. Bahkan ada orang yang memang usahanya pakai mobil gitu ya, untuk angkutan umum, untuk nge-grab, untuk angkutan barang, untuk berdagang, itu memang wajib ya punya mobil. Mobil itu menjadi sesuatu yang sangat membantu dalam kehidupannya. Dan nanti pada akhirnya yang menjadi kesimpulan, dengan punya mobil itu kalian rasakan sendiri. Ini yang bisa merasakan adalah masing-masing dari kalian, dan masing-masing ini pengalamannya akan berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata. Nih kata kuncinya, dengan punya mobil itu hidup kalian menjadi lebih mudah, terbantu, lebih nyaman, apa menjadi beban. Nah ini kata kunci. Kalau menjadi lebih nyaman, lebih terbantu, berarti mobil itu bener-bener berguna untuk kehidupan kalian ya. Bener-bener sangat dibutuhkan untuk pekerjaan dan apapun lah, untuk pekerjaan, untuk apapun lah ya. Nah, kalau bener-bener kalian merasa terbantu, itu berarti oke dengan punya mobil. Tapi kalau merasa terbebani, waduh, sering mengelus kepala, aduh, untuk beli bensinnya, untuk pajaknya, apalagi jarang pakai dan sebagainya, berarti itu menjadi sesuatu yang membebani ya. Kalau ukurnya mungkin di situ, kalian pilah-pilah sendiri, kalian rasakan sendiri. Kalau memang merasa terbebani ya berarti nggak butuh untuk mobil, tapi kalau merasa terbantu ya butuh. Oke, semoga bermanfaat karena ini channelnya di otomotif ya, ini jadi perlu kita pikirkan juga, kita bahas. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.